Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jatmiko Anandakosya. Di sini saya selaku moderator kelompok 1 yang akan membimbing presentasi pada pagi hari ini. Materi yang akan kami sampaikan berupa bimbingan bagi siswa yang bertalenta atau berbakat. XASD. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok pertama ada Wardah Fadiatunisa, kedua ada saya sendiri Jatmiko Anandakosya, ketiga ada Sekar Ayu Anjani, Afrili Aisyah Astuti, dan terakhir Kurniawan Wira Rizky. Untuk mulai pertama, Baik, terima kasih Miko. Yang pertama itu ada bimbingan konseling anak berbakat. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan serta konseling. Bimbingan adalah memberi bimbingan kepada peserta didik untuk menemukan dirinya pribadi dan dapat menemukan kelemahan dan kelebihannya secara sendiri. Sedangkan konseling adalah pertemuan secara 4 nama dalam pengentaskan hal-hal yang dirasakan dan mengganggu kegiatan keseharian klien sesuai dengan kaidah serta norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu yang dirasakan memerlukan bantuan. Contohnya saja di lapangan di dalam kelas, siswa malas belajar dan suka tiduran saja. Akan tetapi, siswa memiliki inteligensi yang tinggi. Anak ini memerlukan guru bimbingan dan konseling agar permasalahan yang dirasakannya bisa dientaskan. Guru bimbingan dan konseling tidak hanya mengentaskan siswa yang bermasalah saja, akan tetapi siswa yang tidak bermasalah juga, contohnya siswa yang memiliki potensi di bidang biologi akan tetapi tidak pernah mengikuti olimpiade dan hanya banyak diam di kelas, akan tetapi saat belajar nilainya tinggi dan dapat dilihat dari hal ini, siswa yang seperti ini memiliki bakat di bidang biologi. Namun dirinya tidak mampu mengembangkan bakat dalam dirinya, dan dalam hal inilah guru bimbingan dan konseling memainkan perannya sebagai guru bimbingan dan konseling profesional, agar siswa menemukan tempat yang tetap serta yang cocok untuk dirinya dalam mengembangkan kebakatan yang dimilikinya. Dr. Howard Gardner dalam kaitannya dengan kecerdasan menemukan sebuah teori yang berbeda tentang kecerdasan. Ia mengatakan bahwa manusia lebih rumit daripada apa yang dijelaskan dari tes IQ atau tes apapun itu. Ia juga mengatakan bahwa orang yang berbeda memiliki kecerdasan yang berbeda. Pada tahun 1983, Howard Gardner dalam bukunya mengusulkan 7 macam komponen kecerdasan. Yang pertama, inteligensi ganda tersebut meliputi kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan logika matematik yang sudah dikenal sebelumnya. Ia menambahkan dengan komponen kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan spasial visual, kecerdasan ritmik musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal, sekarang 7 kecerdasan tersebut di atas sudah bertambah lagi dengan satu komponen kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan naturalis. Next slide. Selanjutnya, pengembangan model program pendidikan yang sesuai perlu dilakukan dengan berlandaskan analisis kebutuhan serta permasalahan perkembangan yang muncul melalui pemahaman berbagai aspek. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik dengan intelektual juga dengan sekolah yang mungkin mengalami kesenjangan, dikhawatirkan secara tidak sengaja akan menjadi penghambat aktivitas individu atau siswa, terutama berkaitan dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang tidak sejalan dengan perkembangan intelektual membuat individu merasa kurang sesuai secara fisik. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif.
Anak berbakat mempunyai kemampuan berpikir serta kemampuan fungsi-fungsi lain secara terintegritas untuk otak bagian kiri dan otak bagian kanan, sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Intuisi pada anak berbakat sangat tinggi yang mengakibatkan munculnya perilaku kreatif sebagai suatu ekspresi tertinggi dari keberbakatan. Yang terakhir ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi individu cerdas dan berbakat lebih matang dan stabil, karena ia mempunyai kemampuan kognitif yang tinggi. Kemampuan kognitif tersebut membuat individu cerdas berbakat mampu mengolah informasi sehingga menumbuhkan kesadaran akan diri dan dunianya. Kondisi demikian menimbulkan perasaan bahwa dirinya berbeda dibandingkan dengan yang lain. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardah. Baik, materi selanjutnya ada pengambilan keputusan anak berbakat. Kemampuan pengambilan keputusan karir sebagai proses yang dilakukan oleh individu yang berlangsung secara kontinu dalam rangka mencari dan menetapkan pilihan karir yang didasari oleh 3 hal, yakni pengetahuan, sikap terhadap karir, dan keterampilan. Pengetahuan yang dimaksud ialah mengetahui langkah-langkah pembuatan karir, kesesuaian karir yang dengan bakat, minat, serta pengetahuan pengambilan keputusan karir secara tepat. Kesulitannya siswa cerdas istimewa bakat istimewa atau SIBI dalam pengambilan keputusan karirnya berhubungan dengan sikap dan keterampilan yang dimiliki, karena dipengaruhi beberapa faktor pengambilan keputusan karir yang terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, keturunan dan bakat khusus, yang kedua, status dan keadaan lingkungan, yang ketiga, pengalaman belajar, dan yang keempat, keterampilan pendekatan tugas. Keinginan untuk mencapai suatu keadaan melalui pengembangan peserta didik sesuai dengan pencapaian yang khusus, kemasyarakatan, dan tolabul ilmi serta prestasi. Ada beberapa arahan dalam pengambilan keputusan anak berbakat. Arahan yang pertama yaitu arahan kepribadian keadaan yang mengarahkan peserta didik terhadap apa yang diketahuinya, seperti ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdikari, serta mampu menjaga keadaan agar tetap sehat serta secara jasmani maupun rohani. Ketika keadaan tersebut sudah ada pada diri peserta didik, maka akan timbul juga akhlakul karimah dan terpuji. Yang semua itu dinilai dan hasil lingkungan masyarakat sekitarnya. Berkembangnya kepribadian dengan bermasalahnya kepribadian siswa bukan suatu yang tidak bisa dipisahkan. Pada beberapa hal, keadaan seperti itu dapat terlihat melalui background, di mana pada background ini mengidentifikasikan bahwa peserta didik tersebut memiliki kepribadian seperti peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu arahan keadaan sosial masyarakat. Nah, arahan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar. Dengan pemenuhan arahan pertama pada kepribadian, maka arahan ini mempermudah peserta didik dalam menjalankannya. Yang ketiga yaitu arahan dalam bimbingan pembelajaran. Nah, arahan ini dapat mempermudah peserta didik dalam menerima pembelajaran yang sedang dijelaskan, di mana pada fase ini pendidik tidak hanya memberikan arahan berupa teks maupun penjelasan, akan tetapi di sini diberikan ruang dalam mempraktekkan apa yang sudah diberikan oleh pendidik seperti praktek kebiasaan baik dalam pembelajaran, menjawab salam ketika guru masuk kelas dan mengucap salam, memberikan sikap hormat terhadap pendidik, dan hasil yang didapat juga memberikan disiplin belajar. Yang terakhir yaitu arahan jenjang prestasi. Nah, keadaan di mana peserta didik telah memasuki tahap jenjang prestasi, maka tidak menutup mata bahwa arahan ini juga harus diberikan, di mana arahan ini diberikan kepada keterampilan yang nantinya dapat digunakan setelah mendapat pembelajaran semasa ini. Next slide. Selanjutnya ada PKC KO untuk siswa. Nah, dengan adanya pelatihan ini
dan penerapan pendidikan karakter cerdas format kelompok atau PKCKO tersebut guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu memberikan layanan kepada siswa guna membentuk generasi yang berkarakter dan cerdas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pelatihan dan penerapan. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan buku saku PKCKO sebagai pegangan dan panduan saat pelaksanaan kegiatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan PKCKO ini meliputi kurangnya alokasi waktu mata pelajaran bimbingan dan konseling, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana media pembelajaran. Guru menemukan solusi efektif dengan menyarankan penambahan jam tatap muka mata pelajaran bimbingan dan konseling, serta perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana. Next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kurniawan Wiraris. Baik, terima kasih Wardah. Selanjutnya ada program bimbingan siswa cerdas berbakat. Program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada pengayaan atau enrichment. Nah, enrichment ini merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal atau pendalaman dan horizontal atau perluasan. Setelah siswa menyelesaikan semuanya, semua tugas yang diprogramkan terhadap siswa pada umumnya termasuk siswa yang bersangkutan. Yang kedua ini ada percepatan atau acceleration. Pembinaan siswa berbakat dilakukan dengan memperbolehkan siswa naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, yang terakhir ini ada pengelompokan khusus atau segregation. Program segregation ini dapat dilakukan secara penuh atau sebagai kegiatan atau sebagian. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa atau cerdas dan berbakat, dan diberi kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi. Slide selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Untuk yang pertama boleh dari Putri Aisyah. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya pada kelompok 1. Bagaimana strategi atau pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi dan memberikan bimbingan kepada siswa yang bertalenta yang mungkin tidak menunjukkan potensi mereka secara maksimal di lingkungan pendidikannya? Itu aja sih. Baik, terima kasih Putri. Sebelumnya mohon maaf. Saya lupa jika ada yang ingin menambahkan materi terlebih dahulu ya. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan materi dulu, baru kita masuk ke sesi pertanyaan. Yang ingin menambahkan materi boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya. Boleh, kepada Nadila Pratiwi dipersilahkan.
Maaf Nabila, mic-nya nggak ada suaranya. Udah ada suaranya belum? Nah, ya udah ada. Boleh silakan. Niko, apakah sudah ada suara? Iya, sudah ada, sudah ada. Baik, terima kasih Salsa. Izin menambahkan materi terkait strategi layanan bimbingan konseling untuk peserta didik bertalenta dan berbakat. Tujuan pendidikan anak berbakat adalah agar mereka menguasai sistem konseptual yang penting sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan menjadikannya mandiri, kreatif, dan mengembangkan kesenangan untuk belajar. Dengan adanya pelayanan bimbingan konseling itu merupakan usaha membantu siswa dalam mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karirnya. Nah, di sini ada pelayanan bimbingan konseling memfasilitasi pengembangan diri. Salah satunya adalah bakat seseorang. Jadi pelayanan ini juga bertujuan untuk membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi oleh siswa. Adapun strategi untuk kebutuhan konseling akademis ini meliputi pemberian informasi tentang hasil tes dan asesmen, menerapkan bidang subjek akademis dalam kehidupan nyata, mengarahkan hubungan mentor yang bermakna untuk kebutuhan kognitif ataupun akademis, dan efektif anak berbakat, serta memberikan informasi tentang pilihan program dan mata pelajaran. Sedangkan strategi untuk kebutuhan konseling karir meliputi beberapa topik kunci untuk didiskusikan dan kegiatan yang membantu siswa merencanakan karir. Karakteristik anak berbakat dan kondisi lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan rumah masyarakat yang menghambat ungkapan kreatif mengakibatkan berbagai ketegangan pada anak yang berbakat pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar dan perilaku yang bermasalah. Nah, kalau yang tadi berbakat, sekarang strategi yang lebih spesifik untuk layanan bimbingan konseling bagi peserta didik bertalenta. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi awal. Itu maksudnya adalah melakukan identifikasi dini terhadap peserta didik yang bertalenta melalui tes, bisa observasi, juga bisa wawancara, serta evaluasi mendalam terhadap kebutuhan, minat, dan potensi si peserta didik ini. Nah, strategi yang kedua yaitu pembinaan dan pengembangan. Maksudnya adalah menyediakan program pembinaan khusus yang menawarkan tantangan dan pengalaman belajar yang memadai sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, termasuk pengembangan proyek-proyek kreatif dan penelitian. Strategi yang ketiga, penyusunan rencana pembelajaran individual atau RPI. Membuat RPI mencangkup target pembelajaran, sasaran pengembangan, strategi pencapaian untuk setiap peserta didik bertalenta dengan melibatkan kolaborasi antar siswa, orang tua, guru, dan juga konselor. Nah, selanjutnya strategi yang keempat yaitu konseling personal. Maksudnya adalah memberikan layanan konseling pribadi yang mendukung perkembangan pribadi, sosial, emosional, kemudian emosional siswa yang bertalenta, termasuk membantu mereka dalam mengelola stres, meningkatkan kemampuan keterampilan interpersonal, dan merencanakan masa depan mereka. Strategi yang kelima yaitu pengembangan keterampilan studi dan manajemen waktu, mendukung siswa bertalenta dalam mengembangkan keterampilan belajar yang efektif, manajemen waktu yang baik, strategi untuk mengatasi tantangan seperti prokrastinasi dan kelelahan. Strategi yang keenam yaitu pemberian dukungan sosial dan psikologis. Maksudnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung di sekolah dan mengorganisir kelompok dukungan atau klub bagi siswa yang bertalenta untuk berbagi pengalaman, menciptakan hubungan sosial, dan mendapatkan dukungan dari sesama mereka. Dan strategi yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Yang dimaksud yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa bertalenta dan melakukan penyesuaian terhadap layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.
Nah, dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini atau strategi ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang holistik dan efektif bagi peserta didik yang bertalenta dalam mencapai potensi maksimal mereka sendiri. Mungkin cukup sekian penambahan materinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan sedikit, Miko. Oke, boleh silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keberbakatan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak berbakat memiliki potensi yang unggul. Potensi ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan seperti studi yang dilakukan Brand Van Brenner dan Skar Salaptek terhadap tingkat kecerdasan. Menurutnya tidak ada kesangsian mengenai faktor genetika mempunyai andil yang besar terhadap kemampuan mental seseorang. Keberbakatan anak dalam proses perkembangannya memerlukan sentuhan dari lingkungan berupa perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. Lingkungan merupakan faktor yang juga mempengaruhi perkembangan keberbakatan anak. Melalui lingkungan, anak memperoleh apa yang dibutuhkannya, termasuk peluang-peluang yang mendukung teraktualisasikan potensi yang dimilikinya. Faktor lingkungan itu diantaranya menyangkut aspek nutrisi atau gizi yang dikonsumsi anak dan kenyamanan hidupnya yang dimulai dari rahim atau kandungan ibu, juga aspek bersifat fisik dan psikologis. Koni Semiawan mengungkapkan bahwa aspek psikologis itu menyangkut keamanan dan kebebasan. Pertama, anak akan merasa aman secara psikologis apabila satu pendidik dapat menerimanya sebagaimana adanya tanpa syarat dengan segala kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan padanya bahwa pada dasarnya ia baik dan mampu. Pendidik mengusahakan suasana di mana anak tidak merasa dinilai oleh orang lain. Dan yang ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku anak dan menempatkan diri dalam situasi anak, melihat dari sudut pandang anak. Yang kedua, anak akan merasakan kebebasan psikologis apabila orang tua dan guru memberikan kesempatan padanya untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya. Sekian penambahannya, Miko. Terima kasih. Terima kasih juga, Farah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kan Putri udah nanya. Selain Putri, siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh raiskan dulu. Boleh untuk Caca, kepada Caca dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Miko, untuk kelompok 1. Menurut kalian, bagaimana sih memastikan bahwa bimbingan bagi siswa yang berbakat atau bertalenta itu tidak hanya fokus pada pengembangan akademis mereka, tetapi juga memperhatikan dengan baik aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka, mengingat tekanan dan ekspektasi yang mungkin mereka hadapi. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, Caca, selanjutnya ada Teasa. Kepada Teasa dipersilahkan. Terima kasih, Jatmiko. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi kesulitan utama bagi siswa cerdas istimewa bakat istimewa atau CIBI dalam pengambilan keputusan karir, dan bagaimana kesulitan tersebut terkait dengan sikap dan keterampilan yang dimiliki, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor pengambilan keputusan karir. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teasa untuk jawaban. Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaan itu, bagaimana strategi atau pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi dan memberikan bimbingan kepada siswa bertalenta yang mungkin tidak menunjukkan potensi secara maksimal di lingkungan pendidik. Selain itu, strategi bimbingan yang efektif untuk mengembangkan potensi siswa yang berbakat di bidang tertentu meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Yang pertama itu, guru harus memahami definisi bimbingan dan konseling serta perbedaan proses layanan antara keduanya. Yang kedua, guru harus memiliki strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh klien, tidak terlalu memaksakan kehendaknya, dan tepat memilih
strategi yang paling sesuai dengan permasalahan klien agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga, guru harus mempertahankan nilai yang baik dan mengurangi nilai yang buruk dari jiwa dan watak manusia, serta tidak mengharapkan hasil instan dalam menjalankan strategi. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi sebagai pemberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi secara optimal, memiliki fungsi pemahaman, serta bersama-sama dengan pendidik lain yang terancang dalam program sekolah yang dilakukan secara sinergis dari beberapa pihak. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh buat Jasmine Luai untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Putri, dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Ya, jelas sekali, sangat jelas. Baik, izin menambahkan. Pertanyaan Putri tadi itu kan bagaimana strategi atau pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi serta bagaimana cara memberikan bimbingan kepada siswa. Yang pertama itu strategi yang harus dilakukan itu yaitu mengamati bagaimana siswa merespon informasi baru. Seperti ada dengan cara menanyakan pertanyaan yang tidak terduga dan memiliki pengetahuan umum yang lebih luas daripada teman-temannya. Selanjutnya itu mengamati siswa yang mengerjakan tugas sekolah dengan baik, lalu jika siswa itu memberikan respon yang tidak sabar terhadap hal-hal lain gitu. Terus juga lancar dalam ekspresi verbal, kuat di bidang verbal dan angka-angka, dan memiliki dorongan diri yang kuat. Selanjutnya itu menilai keterampilan komunikasinya, membantu mereka menanganinya, yaitu contohnya itu menanganinya dengan cara menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki bakat yang unik yang harus dihargai dan setiap orang juga memiliki pengetahuan yang dapat diajarkan. Selanjutnya membuka sesi konsultasi dan membantu mereka menemukan potensi terbaik. Cara untuk menanganinya itu membuat anak berbakat untuk menanganinya dengan cara menjelaskan bahwa setiap orang memiliki bakat yang unik yang harus dihargai dan setiap orang memiliki pengetahuan yang dapat diajarkan lalu dilatih juga. Mungkin cukup sekian untuk tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jasmine. Selanjutnya ada lagi nggak? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Caca. Pertanyaan Caca yaitu bagaimana memastikan bahwa bimbingan bagi siswa yang berbakat tidak hanya fokus pada pengembangan akademis mereka, tetapi juga memperhatikan dengan baik aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka, mengingat tekanan dan ekspektasi yang mungkin mereka hadapi. Memastikan bahwa bimbingan bagi siswa yang berbakat tidak hanya berfokus pada perkembangan akademis mereka saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional mereka adalah langkah yang sangat penting. Nah, berikut ada beberapa cara untuk memastikan hal tersebut. Yang pertama, dengan cara pengembangan program holistik, yaitu dirancangnya program bimbingan yang mencakup aspek akademis, sosial, dan emosional. Nah, ini bisa termasuk kelas-kelas yang mengajarkan keterampilan kesehatan mental seperti manajemen stres, keterampilan komunikasi, dan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya yaitu ada penilaian kesejahteraan mental. Nah, cara ini melakukan penilaian kesejahteraan mental secara teratur kepada siswa untuk memahami perasaan dan tekanan yang mereka hadapi
Dengan cara ini, permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan dapat diambil untuk memberikan dukungan yang tepat. Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat. Cara ini untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki akses mudah ke konselor sekolah atau ahli kesehatan mental yang dapat mereka percaya dan merasa nyaman untuk berbicara. Membangun hubungan yang kuat dengan cara profesional ini dapat membantu peserta didik merasa lebih terbuka untuk berbagi perasaan dan masalah mereka. Selanjutnya yaitu mendorong keseimbangan hidup, yaitu mengajarkan peserta didik tentang pentingnya keseimbangan antara bekerja keras dan merawat diri sendiri. Ini bisa meliputi praktik-praktik sehari-hari seperti tidur yang cukup, olahraga, dan waktu luang untuk bersantai dan mengejar hobi. Selanjutnya, melibatkan orang tua dan keluarga. Nah, cara ini melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses bimbingan untuk mendukung peserta didik secara menyeluruh. Orang tua dapat memberikan wawasan tambahan tentang perubahan perilaku atau emosional yang mereka perhatikan pada anak-anak mereka, serta memberikan dukungan di rumah. Selanjutnya, pendidikan tentang kesehatan mental, yaitu mengintegrasikan pendidikan tentang kesehatan mental ke dalam kurikulum sekolah sehingga siswa dapat memahami pentingnya merawat kesehatan mental mereka sejak dini. Yang terakhir, membangun komunitas dukungan, yaitu dengan menciptakan lingkungan di sekolah yang mendukung, inklusif, dan bebas dari stigmatisasi terkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, ini dapat memungkinkan siswa merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan dan dukungan dari teman sebayanya dan staf sekolah. Nah, dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, bimbingan bagi peserta didik yang berbakat dapat menjadi lebih holistik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi kesejahteraan mental dan emosional. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban juga? Izin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Salsabila. Untuk memastikan bahwa bimbingan bagi siswa yang berbakat tidak hanya fokus pada pengembangan akademis mereka, tetapi juga memperhatikan dengan baik aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka. Nah, beberapa langkah dapat diambil. Yang pertama, pelayanan bimbingan konseling perlu diberikan kepada siswa cerdas dan berbakat untuk membantu mereka meningkatkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua itu, sekolah perlu memastikan bahwa ada kesempatan yang cukup bagi siswa untuk memperoleh pengalaman mandiri. Hal ini dapat membantu siswa dalam membangun kemandirian dan keterampilan hidup yang dapat membantu mereka di masa depan. Selain itu, pelayanan bimbingan dan konseling juga perlu memfasilitasi pengembangan diri siswa, termasuk bakat dan keterampilan mereka yang unggul. Pelayanan ini juga bertujuan untuk membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi siswa, termasuk aspek kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Dan yang terakhir itu, peran guru juga sangat penting dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Guru memiliki peran yang besar dalam membantu siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan siswa, termasuk dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa yang berbakat. Mungkin segitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Miko. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Apa yang menjadi kesulitan utama bagi siswa cerdas istimewa berbakat, siswa cerdas istimewa, bakat istimewa atau CIBI
dalam pengambilan keputusan karir dan bagaimana kesulitan tersebut terkait dengan sikap dan keterampilan yang dimiliki serta dipengaruhi oleh faktor-faktor pengambilan keputusan karir. Siswa cerdas istimewa berbakat istimewa atau CIBI menghadapi kesulitan utama dalam pengambilan keputusan karir, yaitu kurangnya kesiapan dan keyakinan diri untuk karirnya, serta kekurangan keterampilan dalam pengembalian keputusan karirnya. Nah, kesulitan ini terkait dengan sikap dan keterampilan yang dimiliki serta dipengaruhi oleh faktor-faktor pengambilan keputusan karir. Nah, pengambilan keputusan karir siswa CIBI dipengaruhi oleh 3 hal. Ada pengetahuan, sikap terhadap karir, dan keterampilan. Pengetahuan yang dimiliki siswa CIBI dapat membantu mereka memahami dan menentukan keputusan yang akan diambil dalam hidupnya. Nah, sikap terhadap karir seperti dukungan sosial orang tua dan determinasi diri juga mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Terus keterampilan seperti kemampuan pengumpulan dan penggunaan informasi karir yang relevan serta kemampuan menerapkan strategi yang efektif sangat penting dalam pengambilan keputusan karir. Nah, terus kesulitan pengambilan keputusan karir siswa CIBI dapat diatasi dengan bimbingan karir yang membantu mereka dalam merencanakan pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapinya. Mungkin segitu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ingin menambahkan, ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kiki. Ada yang mau menambahin nggak jawabannya? Ya, jika tidak ada ya cukup sekian presentasi atas pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada PJ.